Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Hostel Part 3. Film ini rilis pada tahun 2011. Film ini merupakan kelanjutan dari film Hostel Part 1 dan 2. Bagi kalian yang belum nonton, link ada di deskripsi ya. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Travis sedang menyewa kamar di sebuah hostel. Di saat Travis masuk ke kamar yang ia sewa, di dalam kamar itu ada sepasang kekasih yang bernama Victor dan Anka. Anka pun menyuruh Travis untuk masuk. Kebetulan sebentar lagi Victor dan Anka akan segera check out. Sebelum pergi, Victor mengajak Travis minum bir bersama. Secara kebetulan Travis baru saja membeli bir. Hingga pada akhirnya mereka pun minum bir bersama. Setelah minum bir, Anka berencana akan mandi. Tak lama kemudian Anka pun jatuh pingsan. Victor yang mengetahui hal itu, ia mencoba menolong Anka. Tak berselang lama giliran Victor yang sempoyongan. Ternyata Travis memasukkan obat bius ke dalam bir mereka tadi. Lalu keluarlah beberapa pria dari ruang rahasia. Travis pun menyuruh para pria ini untuk membawa Victor dan Anka ke suatu tempat. Ternyata di lengan Travis terdapat tato kepala anjing, yang berarti Travis ini merupakan salah satu anggota dari klub pemburu manusia. Kemudian scene berpindah ke sepasang kekasih yang akan menikah, yaitu Scott dan Amy. Tak lama kemudian datanglah temannya Scott yang bernama Carter. Carter datang karena ia ingin mengajak Scott untuk bermain golf selama beberapa hari ke depan. Namun kenyataannya, Carter bukan mengajak Scott untuk bermain golf. Carter malah mengajak Scott pergi ke kasino. Sesampainya di kasino, Carter dan Scott bertemu dengan teman mereka yang lainnya, yaitu Mike dan Justin. Di kasino itu mereka kepincut dengan dua orang wanita seksoi. Kedua wanita ini adalah Kendra dan Nikki. Hingga pada akhirnya mereka pun saling berkenalan. Di sana Kendra dan Nikki mengajak mereka untuk pergi ke sebuah diskotik. Tanpa pikir panjang, Scott dan kawan-kawan pun bersedia untuk pergi ke diskotik itu. Scott dan kawan-kawan pergi ke diskotik itu naik taksi. Tampak si supir taksi ini wajahnya sangat menyeramkan. Setelah sampai tujuan, mereka nggak yakin bahwa gedung ini adalah sebuah diskotik. Namun karena tujuan mereka untuk bersenang-senang dengan Kendra dan Nikki, mereka pun masuk ke gedung itu. Saat mereka masuk ke gedung ini, Scott merasa ada yang aneh dengan supir taksi ini. Tak lama kemudian Amy menelpon Scott. Karena hal itu Scott pun menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan saja. Setelah selesai menelpon, Scott tak melihat keberadaan teman-temannya. Dan tiba-tiba saja ternyata Scott hanya dikerjai oleh teman-temannya. Setelah itu Scott dibawa Kendra ke sebuah ruangan. Di sana Kendra ingin mengajak Scott untuk mantap-mantap. Namun Scott menolaknya dengan alasan bahwa ia tak mau mengkhianati tunangannya. Di tempat lain Nikki sempat memberikan kartu namanya ke Justin. Lalu Nikki pun pergi bersama Mike menyusul Scott dan Kendra. Tak berselang lama kepala Scott terasa pusing. Karena hal itu Scott pun memutuskan untuk keluar gedung sebentar. Saat di luar gedung, Scott dibawa oleh si supir taksi tadi. Saat Scott terbangun, ia sudah berada satu ruangan bersama Justin dan Carter. Lalu Scott bertanya tentang keberadaan Mike. Carter dan Justin pun menjawab, mungkin Mike masih bersenang-senang dengan Nikki. Di tempat lain, ternyata Mike dan Nikki sudah berada di rumah jagal. Di rumah jagal itu juga ada Victor. Di sanalah Victor mengatakan ke Mike, saat ini kita sudah berada di rumah jagal. Tak berselang lama datanglah dua orang penjaga membawa Mike ke sebuah ruangan. Tak lama kemudian terbukalah sebuah tirai, di mana di ruangan itu terdapat beberapa orang kaya. Orang kaya ini akan bertaruh dengan cara apakah Mike akan dibunuh oleh Algojo. Di sana juga ada Travis. Tak berselang lama masuklah seorang Algojo ke ruangan Mike, di mana Algojo ini akan membunuh Mike dengan caranya sendiri. Ternyata Algojo ini membunuh Mike dengan menggunakan pisau bedah.
Hingga pada akhirnya ditemukanlah siapa yang menang dalam taruhan ini. Di tempat lain, Scott dan kawan-kawan semakin khawatir dengan keadaan Mike, karena Mike juga belum kembali. Justin pun baru teringat bahwa pada malam kemarin Nicky sempat memberikan kartu namanya ke Justin. Dengan modal kartu nama inilah mereka mencoba mendatangi rumah Nicky. Setelah sampai di rumah Nicky, Scott dan kawan-kawan diserang oleh Kendra dan supir taksi kemarin. Di sanalah Kendra mengatakan, "Kami juga kehilangan Nicky." Sementara itu di rumah jagal, Nicky dibunuh dengan cara yang sadis. The fuck are you doing? Kembali ke Scott dan kawan-kawan. Akhirnya Kendra memutuskan ikut bersama Scott dan kawan-kawan untuk mencari Nicky dan Mike. Di tempat lain, Travis menggunakan HP Mike untuk memfoto Nicky yang baru saja tewas. Lalu Travis mengirim foto itu ke Justin dengan mengatakan bahwa Mike dan Nicky saat ini sedang berada di sebuah hostel. Karena hal itu, Scott dan kawan-kawan pun langsung menuju ke hostel itu. Setelah sampai hostel, inilah yang terjadi. Saat tersadar, mereka semua pun sudah berada di rumah jagal. Di langkah awal, kedua penjaga ini membawa Justin. Setelah membawa Justin, Carter menunjukkan tato kepala anjing yang ia miliki. Alhasil Carter pun dibebaskan oleh penjaga ini. Carter pun mengatakan ke Scott bahwa tempat ini adalah rumah jagal. Bahkan dengan teganya, Carter meninggalkan teman-temannya. Lalu Carter dibawa ke hadapan petinggi klub berburu manusia, yaitu Fleming. Di sana Fleming menawarkan kebebasan untuk Carter, namun dengan satu syarat. Syaratnya ialah Carter harus membunuh Scott. Tanpa pikir panjang, Carter pun menyetujui hal itu. Setelah itu, Carter menyaksikan Justin yang sedang dibunuh melalui sebuah monitor. Setelah beberapa saat, tibalah giliran Scott yang akan dibunuh. Dan yang akan jadi algojonya adalah Carter. Sebelum membunuh Scott, Carter mengatakan, "Aku akan memberitahu Amy bahwa kau telah selingkuh. Setelah itu, aku akan menikahi Amy." Mendengar itu, tentu saja Scott menjadi sakit hati. Namun dengan licik, Fleming menyuruh Travis untuk melepaskan Scott. Hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Scott dan Carter. Setelah Scott berhasil melukai Carter, Scott mengambil tato Carter untuk membuka pintu. Di sisi lain, Victor berhasil melepaskan diri dari kurungan itu. Lalu Victor menghancurkan saklar listrik. Namun sayangnya Victor tewas bersama penjaga ini. Sedangkan Scott mencari HP untuk menelpon 911. Tak lama kemudian datanglah Travis. Travis yang mengetahui Scott sudah menghubungi polisi. Ia pun memberitahukan hal ini ke Fleming. Karena hal itu, Fleming pun langsung menghidupkan bom otomatis untuk menghancurkan gedung ini. Sementara itu, Scott akhirnya berhasil mengeluarkan Kendra dari kurungan. Namun sayangnya Kendra tewas ditembak oleh Travis. Di sisi lain, di saat Fleming akan kabur, ia malah dibunuh oleh Carter. Sedangkan Scott dengan susah payah akhirnya berhasil membunuh Travis. Setelah itu Scott mencoba keluar dari gedung ini. Namun Scott terlambat karena Carter sudah menutup gerbang gedung itu. Beberapa minggu kemudian, Carter mengabarkan ke Amy bahwa Scott telah tewas dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Tentu saja karena hal ini, Amy pun menjadi sangat bersedih. Kemudian Amy permisi ke belakang untuk mengambilkan Carter minuman. Namun inilah yang terjadi. He's alive!
Setelah itu Amy pun mengatakan ke Carter, "Maaf Carter, Scott masih hidup." Setelah itu Carter diikat di sebuah kursi. Dan tentu saja Scott akan membunuh Carter seperti di rumah jagal. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye bye.